warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Intan Yani Pratiwi. Saya guru kimia di SMA Multazam IPS Kota Semarang. Di sini saya akan melakukan praktik pengalaman lapangan siklus ketiga dengan materi perkembangan teori model atom. Untuk model pembelajaran yang saya gunakan di sini yaitu Project Based Learning. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran parada pagi hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Mbak Priska. Sebelumnya Bu Intan absen terlebih dahulu ya. Adelia Cahya. Afia pulang ya. Kenapa ini Afia pulang? Ibunya sakit. Dia Ayu. Priska. Iis. Indah Indriana. Ivana. Keisha. Khairunisa. Hadir, Bu. Mazaya Syifa. Hadir, Bu. Mutiara Hasna. Hadir, Bu. Nabila Aisyah. Hadir. Nabila Rizkika. Hadir, Bu. Naila Kusna. Hadir, Bu. Nesya Zahra. Hadir, Bu. Rahma Widiani. Safira Pasya. Hadir, Bu. Saufia Isnaini. Hadir, Bu. Julia Pramesti. Hadir. Iksiro Lekwina. Hadir, Bu. Dan yang hari ini tidak hadir hanya Afia saja ya. Nah baik, pada pertemuan hari ini kita akan belajar tentang perkembangan teori model atom. Sebelumnya kita akan mereview kembali materi yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Masih ingatkah kalian dengan materi pembelajaran sebelumnya? Masih ya? Coba ada yang bisa menjelaskan materi pembelajaran sebelumnya itu kita sudah belajar tentang apa? Tentang klasifikasi materi, Bu. Ya silakan Mbak Keisha diulangi apa? Tentang klasifikasi materi, Bu. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang klasifikasi materi. Jadi materi itu dibagi menjadi ada zat tunggal, kemudian ada campuran. Kalau campuran dibagi menjadi dua, yaitu campuran apa dan apa? Homogen, heterogen. Ya, homogen dan heterogen. Masih pada ingat ya? Itu adalah klasifikasi materi. Nah, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu yang pertama, melalui model pembelajaran Project Based Learning, peserta didik mampu menjelaskan perkembangan model atom mulai dari atom Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr, dan mekanika gelombang dengan benar. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua yaitu melalui model pembelajaran Project Based Learning, peserta didik mampu menganalisis perkembangan model atom dari model atom Dalton hingga model atom mekanika kuantum dengan percaya diri. Kemudian tujuan pembelajaran yang ketiga yaitu melalui model pembelajaran Project Based Learning, peserta didik mampu membuat poster yang berisi tentang model atom mulai dari model atom Dalton hingga model atom mekanika kuantum dengan kreatif. Bisa dipahami ya tujuan pembelajaran pada pagi hari ini ya? Nah selanjutnya kita akan melihat video bersama. Mohon kalian bisa perhatikan. Ini judul videonya adalah apakah ada yang lebih kecil dari atom? Mari kita simak bersama. Matahari, bulan, bintang sampai hewan. Alam semesta begitu penuh dengan misteri, khususnya buat benda dengan suhu tersebut bernama atom.
matahari, bulan, bintang, sampai hewan dan manusia, kita semua tersusun sama benda kecil yang satu ini. Dan dari buku sekolah kita tuh tahu kalau atom ini kecil banget. Tapi kalau kita sekecil apa, kita sering apa banyak. Karena di buku dia digambar ini kayak matahari dan planet-planet. Padahal bentuk aslinya itu aneh. Ukurannya jauh lebih kecil, dan saking kecilnya benda setipis kertas saja bakalan butuhin 1 juta atom buat nyamain ketebalan. Nah, biar tahu sekecil apa atom sebenarnya, ayo kita coba bandingin besarnya atom sama bola pingpong. Karena dibandingin bola pingpong, atom itu sangatlah kecil. Kalau atom ini kita pompa sampai segede bola pingpong, bolanya ini gedenya bakalan jadi melebihi planet bumi. Ya, atom itu kecil banget. Tapi jangan pusing dulu, karena walaupun arti dari atom itu adalah sesuatu yang udah gak bisa dibagi, sebenarnya mereka bukan benda terkecil yang diketahui manusia. Ternyata di balik atom-atom tadi masih ada sebuah dunia, bukan sekedar kecil, bukan sekedar mungil, tapi udah ibarat setitik-titik paling kecil di alam semesta. Jadi sekecil apa dunia ini itu? Siapkan baju super kalian dan kita akan menyusuri dunia berkhayal yang bernama dunia kuantum. Dunia terkecil itu kita bakal mulai dengan menyusuri dunia mini di sekitar kita. Nah, kita sering ngira kalau kita ini kecil, tapi coba bandingin sama hewan yang lebih kecil kayak semut. Mereka ini panjangnya cuma beberapa milimeter, dengan ukuran yang segitu bakal butuh 15 juta semut buat nyamain beratnya manusia dewasa aja. Terus lebih kecil lagi ada yang namanya bakteri. Nyatanya bakteri terbesar yang kita tahu itu hidup di lautan dan ukurannya cuma segini. Ya, walaupun terdengar kecil, bakteri ini ternyata masih bisa kita lihat pakai mata telanjang. Segini bakalan ada hampir 100.000 bakteri yang muat di kertas ukuran A4. Terus yang kecil di lautan gak cuma bakteri aja, dari luasnya samudra ada satu manfaat besar yang kita rasakan tiap hari. Ya, butir-butir garam yang biasa kita pakai jadi penyebab di bakul sayangan kita, tahu ukuran mereka itu jauh lebih kecil lagi. Saking kecilnya, muat sekitar 100.000 butir garam cuma di 1 sendok makan. Tapi terus lebih dekat lagi dari makanan kita, benda terkecil bisa dilihat mata ada di tubuh kita sendiri. Tebak apa itu? Ya, sehelai rambut manusia. Tebalnya cuma 0,1 mm alias 100 rambut yang dijajar, lebarnya cuma akan 1 cm aja. Dan walaupun super tipis, ketebalan rambut itu ternyata gak ada apa-apanya sama kecilnya atom, karena masih bakal butuh 500.000 atom yang dijajar buat yang main ketebalan rambut tadi. Oke, sebelum kita buru-buru ke atom, itu baru benda-benda yang masih kasat mata. Sekarang semakin dalam kita menjelajah, kita udah harus butuh mata supernya mikroskop cahaya. Karena di sini kita bakal ketemu sama benda kecil lain kayak sel-sel di badan kita, termasuk kepingan sel darah merah. 25 triliun dari mereka tiap harinya mondar mandir di tubuh kita. Dengan ukuran yang kecil ini, ngebandingin sel darah merah terhadap tutup botol itu ibarat ngebandingin tutup botol terhadap bundaran HI Jakarta. Inilah wujud darah kita, cairan tubuh yang mungkin paling penting yang bikin kita bisa terus hidup. Ternyata ukurannya cuma sekecil ini. Mereka membawa oksigen ke seluruh sudut tubuh dari yang tadinya cuma di paru-paru. Terus di paru-paru lah kita akan ketemu sama sumber salah yang lagi viral. Kita udah sama-sama tahu virus corona itu tinggalnya di organ ini, dan bahkan mereka masih jauh lebih kecil lagi. Mungkin balik dan kita mikirnya bakteri sama virus itu mirip, tapi faktanya virus jauh lebih kecil daripada bakteri. Karena bayangin, kalau virus corona itu seukuran bola sepak, sel darah merah bakal selebar 2 buah gawang. Dan bakteri tadi itu besarnya lebih dari 13 lapangan sepak bola yang dijejer. Ya, tapi ayo menghela nafas karena ternyata bukan virus saja hal terkecil bisa merusak paru-paru manusia. Karena di dalam sini kita juga bisa lihat partikel asap terkecil dari rokok dalam bentuk aslinya. Ya, benda sekecil ini bisa mengganggu sistem pernapasan kita. Bahkan jadi salah satu kematian yang paling banyak terjadi di dunia. Lebih kecil lagi ada tangga spiral yang berisi segala informasi fisik dan perilaku kita. Apa itu? Ya, DNA. Tangga kecil yang ada di dalam tiap sel tubuh kita. Aslinya itu
itu adalah untayan yang kalau diurutin panjangnya bisa sampai hampir 2 meter. 2 meter meskipun sekilas kedengaran biasa aja, tapi sebenarnya ini baru panjang DNA di dalam satu sel aja. Tubuh kita isinya ada triliunan sel. Total panjang DNA kita bakalan sampai ratusan triliunan meter yang itu panjangnya, bahkan mungkin melampaui jarak hubungan kita dengan si dia. Biasanya baru gitu coy. Ini minum susu steril bikin badannya enak, rasanya lebih nyaman. Itulah DNA, cetak biru semua makhluk hidup yang ada di bumi. Nah, resep yang membuat kita bisa jadi diri kita. Tapi tentu aja selama kalian masih nonton video ini, jangan terkejut bahwa cetak biru ini masih belum ada apa-apanya dibanding molekul yang jadi sumber kehidupan itu sendiri. Air, molekul yang menutupin hampir seluruh permukaan bumi ini sebenarnya disusun sama atom super kecil yang masing-masing dari kepikiran puzzle musuh kehidupan. Dan ya, dari molekul inilah kita akhirnya bertemu sama materi yang tidak bisa dibilang lagi. Benda penyusun matahari, planet, sia, ini atom. Dan disinilah kita memasuki dunia waktu. Lalu kita mungkin pernah ngira kalau para atom itu adalah benda terkecil. Padahal sebenarnya atom itu ibarat buah yang punya biji di dalamnya. Mereka bernama proton dan neutron. Benda yang berada di sekitarnya bernama elektron. Tapi kaki buah yang terisi penuh atom ini bisa dibilang kosong. Karena nyatanya bagian sangat besar dari atom itu hanyalah ruang hampa. Lalu kalau kita balik lagi di awal, kita udah bayangin kalau atom dibandingin sama benda sekitar. Tapi coba kita bandingin lagi sama intinya, lebih kecil lagi. Saking kecilnya, kalau atom kita terbesar sampai segede bola kelereng aja, kita bakalan masih belum bisa melihat intinya. Baru setelah kita perbesar atom seukuran stadium sepak bola, kita baru bisa melihat si inti atom. Hanya ukuran sekecil bola kelereng. Dan gak berhenti di situ, inti dari atom-atom kita ini juga disusun sama inti yang lebih kecil lagi bernama quark. Mereka ini 10.000 lebih kecil dari inti atom kita tadi. Tapi tentunya angka ini gak bikin kita kebayang. Makanya mari kita bandingin juga sama benda-benda di awal. Oke, kalau quark kita pompa sampai segede kelereng, tebak akan segede apa atom? Atom kita akan sebesar Pulau Jawa. Dari sudut pandang quark yang seukuran kelereng ini, bola kelereng yang sebenarnya itu bukan cuma akan sebesar bumi, bukan sebesar matahari, tapi hampir seukuran mata surga kita. Lalu apakah kita sudah sampai batas terkecil dan bisa ditebak sama sekali? Ada sebuah ukuran yang bukan sekedar lebih kecil dari atom, tapi 10 miliar triliun kali lebih kecil daripada atom. Kencangkan pegangan kalian karena kita akan ke sana. Inilah Planck light, ukuran terkecilan kita tuh. Saking kecilnya, bayangin deh, ukuran tubuh kita lebih dekat ke luasnya alam semesta dibandingin ke Planck light. Dan di bawah ini mungkin masih ada lagi. Sampai sekarang masih terbalut misteri yang kita tahu sekarang lewat fisika. Inilah batas terkecil yang mungkin ada. Jadi ya, kehidupan dan dunia memang penuh dengan keajaiban. Tapi coba pikir kayak gini. Selain alam semesta yang begitu luas, ternyata ada semesta lain yang begitu megah di dalam setiap sudut ujung jari kita. Kita mungkin sering berpikir kalau besarnya alam semesta itu tak terhingga. Tapi nyatanya, dunia ini juga bisa ke skala yang kecil tak terhingga. Jadi ayo menghela nafas sebentar, dunia pelan-pelan hanyalah satu dari teka-teki yang lagi kita pelajari. Mungkin video ini bisa jadi mengajarkan kalau ternyata manusia tidak sekecil yang kita kira. Dan disinilah kita bisa menyadari betapa ilmu mantra membawa kita menembus batas-batas sana. Jangan berhenti bertanya, keep asking, and stay curious.
Ya, seperti biasa, terima kasih. Iya. Nah, setelah melihat video tadi, kira-kira apa yang terfikirkan dalam benak kalian? Ya, ada yang lebih kecil dari atom, apalagi apa itu yang lebih kecil dari atom? Blank. Kemudian apa lagi tadi? Dalam atom terdapat apa? Inti atom. Ya, terdapat inti atom, dan ternyata berdasarkan video tadi bahwa atom itu sebagian besarnya adalah ruang hampa atau ruang kosong. Bahkan intinya pun sepersekian kali lebih kecil daripada atom itu sendiri. Gitu ya. Jadi atom itu sudah paling kecil, tapi masih ada yang lebih kecil lagi dari atom. Nah, ada yang tahu mereka ini siapa? Penempatan. Ilmuwan ya. Nah, di sini ada 6 ilmuwan yang sangat hebat. Nah, dari 6 ilmuwan ini mereka menemukan teori-teori tentang atom. Nah, sebenarnya siapa sih yang pertama kali terbesit rasa penasaran suatu benda? Di sini adalah namanya Demokritus. Namanya adalah Demokritus, kemudian yang ini adalah Leucippus. Jadi menurut Leucippus dan Demokritus pada sekitar tahun 450 tahun sebelum Masehi, partikel-partikel kecil yang menyusun materi kali pertama ditemukan oleh ini. Kemudian dua orang filsuf Yunani yaitu Leucippus dan Demokritus mengatakan bahwa setiap semua materi disusun oleh partikel-partikel yang sangat kecil yang tidak dapat dibagi-bagi. Partikel-partikel kecil itu diberi nama atom. Jadi atom berasal dari bahasa Yunani yaitu atomos yang berarti tidak atau tidak dapat terbagi lagi. Ya, jadi A itu tidak, kemudian tomos artinya terbagi. Berarti atom adalah sesuatu yang sudah tidak bisa dibagi lagi. Ini menurut dua ilmuwan yaitu Leucippus dan Demokritus. Jadi orang pertama yang mencetuskan atau yang penasaran kira-kira kalau ada benda dibagi dua, kemudian dibagi lagi, pasti ada satu titik yang sudah tidak bisa dibagi lagi. Ini adalah pemikiran dari Leucippus dan Demokritus. Kemudian setelah pemikiran dari Leucippus dan Demokritus ini, teori-teori atom dikembangkan oleh ilmuwan-ilmuwan lain. Nah, sekarang tugas kalian adalah mencari referensi atau sumber terkait dengan perkembangan teori model atom ya. Bimbingan akan membagikan LKPD-nya dulu. Kalian sudah duduk berdasarkan kelompoknya ya. Kelompok 1 mana? Kelompok 2? Kelompok 3? Kelompok 4? Nah, pembelajaran kita kali ini yaitu project based learning. Sudah pernah dengar project based learning itu apa? Belum pernah? Jadi project based learning itu pembelajaran berbasis project. Nanti projectnya adalah kalian membuat poster yang isinya adalah infografis atau informasi terkait dengan perkembangan teori model atom mulai dari atom Dalton hingga atom mekanika kuantum. Nah, di sini LKPD-nya memuat tujuan pembelajaran, persepsi dan lain sebagainya. Nanti silahkan kalian diskusikan bersama kelompok kalian masing-masing terkait dengan desain rancangan proyek kalian. Di sini sudah Bu Intan berikan formatnya, mulai dari judul, kemudian tujuan proyek, waktu pengerjaan proyek, alat dan bahan yang digunakan, kemudian langkah-langkah yang harus kalian kerjakan untuk menghasilkan proyek ini, kemudian desain rancangan proyek. Nah, di fase 4 ini ada jurnal pelaksanaan proyek ya. Jadi nanti di pertemuan selanjutnya yaitu di hari Selasa jam ke-1 dan 2, nanti kalian silahkan mempresentasikan proyek kalian. Jadi hari Selasa harus sudah selesai proyeknya. Nah,
mulai dari hari ini sampai hari Selasa kalian diminta untuk mengisi jurnal pelaksanaan proyek ini. Jadi misalkan besok hari Minggu kalian berdiskusi dengan kelompok kalian, nyicil proyek kalian. Nah, kalian bisa tuliskan di sini tahap pelaksanaan proyek, misal menggambar apa kayak gitu. Kemudian hari dan tanggalnya, minggu tanggal berapa, hasil dari hari itu apa. Silakan ditulis. Nah, jurnal pelaksanaan proyek ini merupakan salah satu acuan Bu Intan nanti untuk menilai kelompok kalian apakah aktif dalam pengerjaan proyek ini atau kurang aktif, seperti itu. Bisa dipahami ya? Jadi jurnal pelaksanaan proyek ini wajib diisi. Kemudian di fase 5 ini kalian mencari informasi sebanyak-banyaknya, sedetail-detailnya terkait dengan perkembangan model atom. Mulai dari gambarnya seperti apa, kemudian di sini ada latar belakang penemuan. Latar belakang penemuan ini digambarkan juga, misalkan Rutherford atau Thomson itu melakukan percobaan. Nah, kalian gambarkan percobaannya. Kemudian kelebihan dan kekurangannya. Di sini ada desain poster yang akan kalian buat. Nanti silakan kalian diskusikan dengan kelompok kalian masing-masing. Kira-kira desain posternya itu akan seperti apa? Bisa dipahami ya tugasnya ya? Ya, kalau sudah silakan kalian berdiskusi dengan kelompok kalian masing-masing. Silakan mencari informasi sebanyak-banyaknya. Apabila ada hal-hal yang tidak dipahami atau kurang paham, silakan ditanyakan ke Bu Intan. Kelompok satu laptopnya bisa ya? Kelompok 2? Bisa, Bu. Bisa. Kelompok 3? Error. Oke, yang beda aja ya. Ini loh. Yang uncover. Iya, tapi kan Isi ya, namanya ya. Tapi hari ini mengisi LKPD sampai ke desain pelaksanaan poster. itu silakan aja. Masya Allah, ya Allah. Udah cantik. Di pelajaran ini nanti akan Bu Intan nilai selain hasil proyeknya, Bu Intan juga menilai sikap dan keterampilan kalian ya.
Untuk sikap yang bintang nilai adalah poinnya disiplin, kemudian gotong royong dan kreatif. Kalau untuk keterampilannya nanti akan bintang nilai perencanaan, kemudian rancangannya seperti apa, kemudian produknya atau bentuk fisiknya dan presentasi kalian. Itu akan bintang nilai. Nanti pada pertemuan selanjutnya akan Bintan tentukan kelompok terbaik. Nanti akan dapat hadiah dari Bintan. Kelompok terbaik, baik dari hasil maupun dari presentasi. Coba cek. Ukuran apa? Apa ini atom? Atom. Lagi. Sebagian besar ada yang bisa sebagian besar apa masalah dengan bahasa kalian sendiri. Ini tanggal 12.
dan kemudian menerapkan dengan membuat aku menerapkan dan juga mengembangkan kreativitas kemudian menerapkan kreativitas tersebut dalam membuat poster.
Kalau ada materi atau gambar yang kemarin belum sempat di-print, nanti bisa di-share, kemudian nanti dikopikan ke flash yang benar, nanti saya bisa. Ya. Nanti kalian juga diskusi, terus belajar untuk merasakan secara asal.
apa yang kita bahas? Kultural. Berarti punya aja. Ya. Bukan gambar orangnya lo ya. Gambar model atau belajar dulu ini latar belakang penemuan maka gambar. Jadi itu masing-masing ilmuwan ini tuh mereka melakukan percobaan untuk menemukan apa itu atom. Nah, percobaannya kalian gambar. Yang kalau ini nggak disertakan gambar Bu? Yang mana ini? Iya ini disertakan gambar kalau ada Gambar penemunya. gambar praktiknya. Jadi misalkan ini yang Thomson ini menggunakan tabung sinar katoda. Kalian gambarkan tabung sinar katodanya seperti apa. Terus yang ini menggunakan sinar yang ditembakkan ke lempengan emas. Nah itu kalian gambarkan juga. Secara kasar aja gambarnya. Bukan gambar orangnya loh ya. Gambar model atomnya. Ini berarti di sini ada kayak gini Bu. Ya kayak gini kalau misal Thomson gambarnya seperti ini. Thomson ada elektron Gambarnya di sini Bu. gambarnya di sini Gambar gambar sini gambar apa? ini gambar penemuannya takdirnya. Jadi kalau yang Thomson kan menggunakan tabung sinar katoda. Nanti coba kalian cari juga. Nah itu sinar katodanya kalian gambar. Kemudian yang Rutherford itu pakai lempengan emas. Nah itu kalian gambar. Seperti apa rancangan proyeknya? Ini Dalton. Gambar apa sih? Latar belakang Ilmuwan kali. Ilmuwan apa? ini yang dibentuk yang mana? Yang Dalton. Ini apa ini? Bentuknya panin ya. Alat-alatnya itu gambar alat tertentu. Gambar yang boleh gambar apa sih? Udah coba deh. Ya, Dalton itu dia bahannya berupa gula pecel. Ini salah nih gambarnya bukan seperti ini. Jadi menurut Dalton atom itu adalah satu benda seperti gula pecel yang tidak dapat dibelah. Coba kalian cari di bagian gambar atom Dalton gitu. Tapi bukan itu ya. Kalau itu dia udah ketahuan golongan elektronnya. Kalau Dalton belum ketahuan. Dia cuma bundel gitu aja kalau Dalton. Terus kalau yang ini Bu,
Penelitian nggak sih? Ini coba ini dulu, biar ini kayak mana? Nggak tahu Bu, ini nama alatnya apa Bu? Nama alatnya apa? Di gambaran saya ada keterangan nggak itu? Nggak ada. Coba dicari di bagian semua. Itu tahu sana. Ya Bu, namanya tabung sinar katode itu. Tabung sinar, iya. Mending yang nggak usah terusin itu nak. Apa sih belum?
Cover experimental design. Cover experimental design. Untuk alat dan bahannya yang kemarin belum sempat terbeli, silahkan dicatat lagi. Nanti Bu Intan usahakan untuk belikan. Belum. Ya Allah, sebenarnya. Kok jadi ini ya? Apa nih? Bu Intan, yang modern gimana Bu? Maksudnya gambar latar belakangnya.
Oh iya. Yang bisa bentukannya elektron. kuantum ya bu. Ya, mekanika kuantum. Ada. Kayak gini bu. Ya. Apa besarnya? Ruang ini. Ruang terbuka, ruang terbesar itu ada. Saya bisa dulu aja di psikologi nanti juga kita dibaliknya kita. Ditulis kelompoknya, kelompok berapa? Kelompok dulu. Kayak terima Mas gak terima. Ada. Iya, dapat bilang yang katanya sudah yang ini
Kelompok 1 sudah? Jadi apa? Lanjutin. Moderator. Itu lah dari itu. Ya kan juga dari moderator. Ya kan di moderator. Tetap di lembar kerja moderator. Peserta didik ya sih? Iya peserta didik moderator. Agak lah, tapi bisa aja sih. Apa? Sebenarnya biasa. Itu baik gitu. Kenapa tuh? Sudah ya, karena waktunya sudah selesai. Ini belum. Kita lanjutkan nanti lagi ya. Kita tutup. Sampai sini ada pertanyaan? Sampai sini ada pertanyaan? Ada Bu. Ada ya. Kalau tidak ada, karena waktunya sudah selesai, kita cukupkan pembelajaran kita hari ini ya. Ya. Untuk pertemuan selanjutnya, mohon perhatian sebentar. Untuk pertemuan selanjutnya, silahkan masing-masing kelompok memilih atau menunjuk moderator dan presentator. Jadi nanti di pertemuan selanjutnya kita akan melakukan presentasi dan penilaian. Nanti masing-masing kelompok menunjuk satu moderator dan satu presentator. Sudah tahu tugasnya moderator apa, presentator apa? Sudah tahu ya? Kalau moderator tugasnya nanti memperkenalkan, membuka presentasi, kemudian mempersilahkan kelompok lain untuk menanggapi. Itu tugasnya moderator. Kalau presentator tugasnya untuk menjelaskan teori-teori masing-masing dari ilmuwan-ilmuwan yang sudah menemukan atom. Presentator boleh lebih dari satu, boleh 2, boleh 3, terserah. Kalau bisa semua anggota kelompok dapat tugas ya, menjadi moderator atau presentator. Kemudian untuk konsep presentasi seperti pameran, nanti masing-masing kelompok merancang stand atau meja semenarik mungkin. Nanti ini menjadi poin penilaian juga. Jadi nanti kalian merancang meja kalian berkelompok semenarik mungkin. Konsepnya seperti pameran. Masing-masing individu menilai hasil proyek selain dari kelompoknya. Jadi nanti kalian masing-masing akan menilai hasil proyek dari teman kalian yang lain. Jadi tidak boleh menilai proyek dari kalian sendiri. Kelompok terbaik akan mendapatkan hadiah yang menarik dari kuis tangan. Paham ya? Baik, kalau sudah tidak ada pertanyaan, kita cukupkan pembelajaran kita hari ini. Semoga pembelajaran kita hari ini bisa bermanfaat ke depannya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.